Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke, tema kali ini adalah tentang budaya dan bahasa, di mana bahasa Indonesia ini adalah karya dari negara Indonesia sendiri. Begitupun juga bahasa Melayu adalah karya dari negara Indonesia. Perlu orang-orang Malaysia ketahui bahwa bahasa Melayu yang dipakai oleh Malaysia sendiri adalah produknya asalnya dari Indonesia, karena Indonesia ini adalah tongkat estafetnya, adalah kerajaan Sriwijaya Majapahit adalah tongkat estafetnya di Indonesia ya teman-teman, karena Indonesia hampir menguasai seluruh Nusantara, hanya kepotong Malaysia, Brunei, dan Singapura. Oke teman-teman, oleh sebab itu saya akan mereaksi tentang warga negara Malaysia yang mereaksi tentang bahasa Indonesia. Oke teman-teman, saksikan video yang satu ini, tonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kenapa bahasa Indonesia? Sebab saya lihat bahasa Indonesia ini telah diangkat di UNESCO dan telah dijadikan salah satu bahasa rasmi di UNESCO. Apakah bahasa Indonesia ini bisa untuk dipelajari dengan mudah oleh orang asing? Jadi itu persoalannya. Tapi saya melihat di sini terdapat orang-orang asing juga memang fasih dalam berbahasa Indonesia. Bakso dan soto dan martabak manis. Nah, di sini saya ada terjumpa satu video yang mana orang Amerika cuba ngomong bahasa Indonesia dengan logat yang sangat kental ya. Jadi kalau kita tengok ya, pengguna bahasa Indonesia ini bukan sekadar di Indonesia, tetapi dia sudah menyeluruh ya. Banyak negara yang mempelajari bahasa Indonesia ini rupa-rupanya. Dan saya melihat ada beberapa universitas ya di luar negara yang turut menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa yang wajib untuk diajar, sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di universitas mereka. Nah, jadi sejauh manakah orang-orang asing nih bisa untuk berbahasa Indonesia? Jadi di sini kita tengok bagaimana orang Amerika ini coba ngomong dalam bahasa Indonesia dengan logat yang sangat kental. Jadi sekiranya bahasa Indonesia ini merupakan salah satu bahasa yang sangat mudah untuk dipelajari, kita tengok buktinya adakah orang Amerika ini bisa untuk ngobrol dalam bahasa Indonesia dengan fasih ataupun tidak. Langsung kita semak video ini. Jom, aku coba ngomong bahasa Indonesia dengan logat Amerika kental. Hey Gemir Squad, ini dia. Dan selamat datang kembali ke channel ini. Ini Sarah Johnson. Aku tahu mungkin kalian bingung pas pertama buka video ini dan pikir, aduh, logat Sarah tambah parah banget, dia terlalu lama di Amerika. Logatnya begitu fasih ya? Mungkin sudah berkurang setelah 2 tahun tinggal di Amerika, logatku masih seperti ini. Tapi guys, beberapa tahun yang lalu, aku terinspirasi oleh channel yang namanya Orang Sunda Asli. Dari mereka channel tinggal itu? dulu di Bandung. Kalau sekarang aku kurang tahu mereka di mana, mungkin sudah pindah kembali ke Amerika. Tapi mereka pernah buat video tentang ngomong bahasa Indonesia pakai logat Amerika. Macam mana dan tuh? Hasilnya lucu banget. Jadi mereka keliling dan ngomong dengan orang Indonesia di Bandung, tapi pakai logat Amerika, dan ini logat Amerika banget ya. Mereka ngomong kayak biasa, terus rekam semuanya. Dan ternyata orang Indonesia masih bisa ngerti mereka bilang apa. Lucu banget aja karena mereka memang logat mereka jauh lebih bagus daripada itu. Aku udah lama pengen buat video mirip itu. Kalau kalian belum nonton, silakan nonton di sini. Ada dan videonya. memang aku tinggal di Amerika sekarang, jadi nggak bisa keluar dan ngomong dengan orang Indonesia asli. Jadi bermakna dia ni memang tinggal di Amerika, tetapi dia punya bahasa ya begitu fasih ya dalam ngobrol dalam bahasa Indonesia. Mantap guys. Melihat kalau mereka masih bisa ngerti apa enggak. Jadi aku harus buat video ini untuk kalian aja. Dia gunakan video ni lah untuk praktis bahasa Indonesia. Jadi lebih sulit daripada kalian bayangkan. Karena untuk ngomong bahasa Indonesia, logat ini yang natural, ini yang enak ya kalau ngomong kayak gini. Aku nggak harus banyak pikir kalau ngomong bahasa Indonesia pakai logat ini. Itu karena memang aku belajar bahasa Indonesia dan coba meniru apa yang guru kami ngajar ya, dan teman-teman. Aku memang sengaja ngomong kayak mereka supaya memang logatku belum sempurna. Jadi ini yang biasa kalau aku pikir tentang bahasa Indonesia, ini logatku ya. Tapi kalau aku bicara seperti ini, harus lebih banyak berpikir ya, karena ini
karena ini tidak biasa. Oh, ini logat bagiku. Amerika. Jadi ya aku nggak tahu video ini bakal kayak gimana. Semoga aja menghibur. Oh, yang tadi itu dia menggunakan logat, mula-mula tuh logat memang asli Indonesia, lepas itu dia guna logat Amerika. Memang terdengar ada perbedaannya ya, sebab dia cara sebutannya itu memang boleh kita mengenal orang ini dari Amerika begitu. Kita dengar dulu macam mana dia ngobrol di sini. Hari Selasa. Sudah sore. Ini Amerika. Sekitar jam 15:15. Orang tuaku sekarang ada di luar. Wah. Dan yang tadi, yang masa mula-mula itulah yang saya rasa sangat pas ya. Dari segi dia punya logat. Cara dia bertutur dalam bahasa Indonesia memang kalau kita tutup mata, kita tidak tengok orangnya. Kalau saya nampak rasa dia seumpama memang orang asli Indonesia. Tapi bila melihat begini dia menggunakan bahasa logat Amerika, dia sudah ada perbedaan. Tengok. Dan adik ada di lantai 2. Adikku ada di lantai 2. Lagi rasa sulit dia bercakap ngobrol kalau logat Amerika. Nah, tengok. Dan hari ini saya lagi masak roti. Rotinya ada di sini dekat api supaya hangat. Jadi dia lagi berkembang sekarang. Tapi belum siap. Logat Amerika memang kental lah. Sekitar 1 jam lagi. Jadi kita tutup ini lagi. Jadi. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi YouTuber atau orang Malaysia tentang orang Kanada mampu dan fasih berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena orang Kanada tersebut atau yang bernama Sarah Johnson adalah seorang warga negara Kanada, tetapi dia tinggal lama di Indonesia, dan kita lihat bersama-sama bahwa dia mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan dia mencoba memakai logat Amerika, dan kita ketahui bersama bahwa banyak sekali orang asing yang mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Indonesia membuka kurikulum di 53 negara. Ini apa? Ini maksudnya bahasa Indonesia supaya terkenal atau mendunia, atau bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa yang mampu masuk di jajaran bahasa elit dunia. Dan kita tahu bersama-sama bahwa bahasa Indonesia sudah diakui oleh UNESCO menjadi bahasa resmi di konferensi umum di persidangan UNESCO. Jadi bahasa Indonesia adalah suatu karya terbesar atau salah satu karya terbesar negara Republik Indonesia. Jadi ini patut kita banggakan, dan kita harus mempertabatkan bahasa Indonesia ini, dan kita harus menyebarluaskan bahasa Indonesia ini ke kancah internasional. Supaya apa? Supaya Indonesia ini mampu menciptakan bahasa yang diakui oleh dunia. Dan kita tahu semuanya bahwa bahasa Indonesia ini sengaja diciptakan oleh Indonesia yang dulunya memakai akar dari bahasa Melayu Riau. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar. Cukup sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.